Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, puji Tuhan, luar biasa. Saya terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada panitia yang mengundang saya untuk memberikan khotbah pada ibadah keluarga, kebaktian kebangunan iman Regional 1 Distrik 22 Kepri. Mari kita berikan apresiasi kepada panitia kita. Yang kedua juga saya mengapresiasikan panitia. Saya melihat disesuaikan panitia tempat duduknya dengan tema ibadah keluarga pada hari ini. Semua duduk, suami, istri, dan anak-anak. Yang ketiga, saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, resort-resort yang ada di distrik 20 Kepri ini, Regional 1. Yang pertama, Resort Batam. Horas Resort Batam. Horas Resort Batam Center. Demikianlah seterusnya, kata Horas-Horas. Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita sama-sama melihat spanduk di depan. Tema yang diangkat oleh panitia adalah refleksi teologi anak sebagai korban perceraian. Coba dulu Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Tiga ya. Refleksi teologi anak sebagai korban perceraian. Lalu saya ikatkan dalam sebuah nats dari Markus 10 ayat 9. Di sana dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara perceraian, tentu sangat erat kaitannya dengan pernikahan. Karena tidak mungkin ada perceraian kalau tidak ada pernikahan. Kan tidak mungkin anak muda bercerai tanpa ada menikah. Kan tidak mungkin anak gadis bercerai karena tidak pernah menikah. Perceraian itu terjadi ketika ada ikatan keluarga antara suami dan istri. Itu yang pertama yang mau saya jelaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara pernikahan, saya pikir semua kita sepakat. Pernikahan itu harus damai. Saya pikir kita semua sepakat. Pernikahan itu harus bahagia. Saya pikir kita semua sepakat. Pernikahan itu berjalan tenang-tenang saja dan mengalir. Tapi apakah boleh seperti itu? Tetapi pernahkah terjadi seperti itu? Jangan sangka menikah itu lalu tidak ada pergumulan. Jangan sangka menikah itu tidak ada permasalahan. Jangan pernah berpikir pernikahan itu tidak ada gaduh-gaduhan, bentak-bentakan. Pernikahan itu banyak pergumulannya Bapak Ibu. Banyak sekali. Banyak sekali. Pernikahan itu banyak permasalahannya. Ini kalau anak-anak gadis ini belum tahu ini. Anak-anak muda ini belum tahu ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, saya pikir tahu itu. Banyak pergumulan di sana. Lalu bagaimana kita membuat pergumulan itu menjadi sebuah perdamaian yang indah, keluarga yang bahagia?
Hati-hati bapak-bapak, jangan ada will. Wanita idaman lain. Wanita idaman lain. Hati-hati ibu-ibu, jangan ada will, pria idaman lain. Ingat keluarga, hati-hati dengan pelakor. Perebut laki-laki orang. Hati-hati keluarga, jangan ada pebinor. Perebut bini orang. Pelakor dan pebinor tidak ada kalau tidak ada kalkulator. Apa itu kalkulator? Kelakuan kita yang kotor. Pelakor, pebinor tidak akan ada kalau tidak ada kalkulator. Sekarang coba Bapak Ibu periksa di TikTok. Anak gadis laris. Janda naik harga. Yang berkeluarga naik daun. Gadis laris. Janda naik harga. Yang berkeluarga naik daun. Itu artinya potensi untuk kesana ada. Potensi untuk berselingkuh ada. Karena perselingkuhanlah akar dari sebuah perceraian. Atau yang lain juga ada. Tapi yang paling utama biasanya karena perselingkuhan. Mungkin karena kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin karena faktor ekonomi. Mungkin karena pasangan satu dengan yang lainnya merasa tidak cocok lagi. Tetapi semua itu biasanya lari-larinya ke perselingkuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kelahi marbada huamang mulu marbada huinang na berjulu bain ma badami bada ilahi julu martanya ko mulu marbada huamang mulu marbada huinang usaha kau nundang bigyan ako di siya ako marbada ho. Mulu ning marbada ho mang dokon matwinata. Di dia inganata na ujui parjolo melabuhkan cinta tu si mau marbada. Itu akan selalu ada dalam rumah tangga. Alay buhado kita lako. Mengakomodir, waduh kita, lahu memanage sehingga perbadani dak perbadan dan mengakibatkan perceraian. Mulu marbada ko amang mulu marbada ko ingat satu kalimat, jangan pernah katakan cerai. Ingat undang murah-murah ko madok mulu marbada ko cerai mahita. Undang murah-murah ko madok indang mulu marbada ko amatam cerai mahita. Unang dok, mulu marbada ho pisah ranjang mo johita. Unang. Aleng ko masih itu dalat bui. Jangan itu terungkap. Unang murah-murah ho maddo amang, inang, mulu marbada ho. Ah tu jabi natoras cuma jawab. Oh tu jabu inong, au tu jabu ni inokku, unang. Itu bukan penyelesaian persoalan, itu bukan penyelesaian pergumulan. Tapi itu justru membuat kesempatan semakin besar terjadinya sebuah perceraian. Alani dia muna kamang inanami. Ini ada anak-anak nih, anak-anak hadir. Saya pikir anak-anak tidak setuju kalau orang tuanya bercerai.
Tidak semua anak-anak bisa menerima. Anak-anak tidak ingin ada perceraian. Anak-anak akan kehilangan kompas. Anak-anak akan kehilangan suri toladan. Anak-anak akan kehilangan petunjuk, pengarah. Bahkan yang paling parah, anak-anak mengalami luka batin psikologi. Mengalami luka batin. Pernahkah orang tua berpikir sampai ke sana? Unang atong tidu hamu artisi. Na di TV-TV. Onom tahun mardongan. Alay hulan 10 bulan do marumah tangga. Unang atong. Melubuhi onom mardongan selama-lama nama rumah tangga. Melubuhi 10 bulan mardongan selama-lama nama rumah tangga. Tidak ada anak-anak yang menginginkan sebuah perceraian dari orang tuanya. Banyak orang tua yang beranggapan, iya kalau kita bercerai, kita akan menuntunnya bersama-sama, bertanggung jawab bersama-sama, memenuhi kehidupannya bersama-sama. Tetapi kenyataannya itu tidak pernah terjadi. Jarang terjadi kesepakatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mengangkat Markus 10 ayat 9, pengikat refleksi teologi kita. Di sana Tuhan Yesus mampu meredakan perahu. Ketika badai datang, ombak datang, para muridnya tertidur. Mereka ketakutan. Lalu Yesus mampu meredakan angin ribut. Oleh sebab itu serahkanlah pergumulan, serahkanlah permasalahanmu. Lihatlah Yesus, panggil Yesus dalam kehidupanmu. Yesus telah menjadi biduk nahkoda dalam rumah tanggamu. Ingat itu. Yesuslah yang menjadi nahkodamu. Ingat itu. Ingat ketika kamu diberkati, ada orang dipasu-pasu, kawamang inang ingoti, ingot ayat naik, ingot padita nama masu-maswi. Mula matu Yesusnya, Yesus do nahkoda. Yesus do kepala rumah tangga. Kamu nak kedungan. Atar marapar Inggris jotokin teh. Bado Resort Batam Center. Closing statement. Bapak Ibu hanya menjawab yes atau no saja. Yang pertama, keluarga Kristen, saya ulangi lagi sekali lagi. Bapak Ibu hanya menjawab yes atau no saja. Keluarga Kristen percaya kepada Yesus? Keluarga Kristen harus hidup damai? Keluarga Kristen harus hidup bahagia? Keluarga Kristen maukah bercerai? Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.